2 minggu tuh saya nggak ada orderan. Saya berpikir salah saya apa ya, sedekah padahal terus gitu ya. Oke. Nah, ternyata dari situ terjawab, oh saya ini terlalu mengandalkan produk yang saya buat, padahal belum tentu produk bebek saya itu dalam waktu 2 minggu itu orang butuh gitu. Tapi dengan kolaborasi ini, oh ternyata temanku pas aku tawarin produk karipapnya Mbak Laila tadi, dia mau. Gitu. Jadi kita biasanya terlalu idealis dengan apa yang kita buat. Ternyata produk teman-teman lebih dibutuhkan juga gitu. Ngopi, ngobrol inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ngopi, ngobrol inspirasi. Masih bersama gue Farlo dan Bang Ipul. Dan sekarang kita ngundang siapa nih Bang? Ketua Dapur Abadi Jaya. Dapur Abadi Jaya, Bu Dina. Ibu Dina. Ini kalau kita lagi ngundang dapur-dapur gini nih, kenyang dah pokok urusannya kenyang. Ini apa nih Bu? Risol ya? Risol Fariza. Ada bebek. Kenyang dah pokoknya dah. Sering-sering kita ngundang-ngundang yang kayak gini, Bang. Sering-sering biar lumayan kan setiap podcast makan-makan. Buset deh, ini kayak gini nih. Harusnya jangan ditiru ya kan. Kita kan nanti aja gitu loh kalau pas ada timingnya ngetes, tester rasanya gimana. Tapi ya mungkin karena emang lapar, ya udahlah kita maklumin aja. Bu Dina, Dapur Abadi Jaya. Boleh diceritain ya sebenarnya ini dapur punyanya Bu Dina atau ini apa catering atau apa sih Bu Dapur Abadi Jaya ini? Dapur Abadi Jaya itu sebetulnya itu kolaborasi dari UMKM yang ada di Kelurahan Abadi Jaya gitu. Jadi bukan hanya milik saya pribadi, tapi itu gabungan dari usahanya teman-teman di bawah UMKM Abadi Jaya yang kebetulan ketuanya Bang Ipul sendiri. Nah, tapi kalau saya khusus untuk dapurnya. Dapur Abadi Jaya. Kulinerannya ya. Betul. Semua kuliner. Enggak. Jadi ini tim Dapur Abadi Jaya ini kita buat untuk program Jumat Berkah. Betul. Jumat Berkah. Oke, nanti dulu nih Dapur Abadi Jaya dulu nih. Ini berarti ada the bebek kayu. Ini apa? BBQ. Sorry. Karena bacanya kayak kayu ya. KYU, the BBQ. Oke. Ini risol apa nih namanya? Risol Fariza. Ada bir peletok. Ini bir peletoknya kan ya? Bagi-bagi. Jangan ditiru, jangan. Ambil gelas lagi, gelas. Bagi-bagi ada bir peletok, ada ini semua. Sebetulnya masih banyak yang lain. Ini masih banyak ya pasti ya. Ada Taiti, ada apa lagi? Ada karipap. Karipap tuh semacam pastel Singapura. Tapi lebih crunchy. Pastel Singapura lebih crunchy, enak dibawa Bu, biar bisa ngerasain. Kalau diceritain crunchy-nya itu jadi bikin ngiler doang, kalau nggak ada tuh aduh. Oke, jadi ini memang gabungan, Ibu menggabungkan beberapa UKM yang di bidang kulineran ini untuk apa sebenarnya? Ini jadi sekedar jadi komunitas sharing-sharing atau jadi apa ini? Kalau komunitasnya kan udah ada. Komunitasnya udah ada. Tercetus ide jadi pengen kolaborasi aja. Tadinya kan misalnya aku nih dapat pesanan Jumat Berkah. Pesanan Jumat Berkah namanya. Oke. Biasanya kan dikerjakan sendiri. Kadang kalau lebih dari 20 box dengan kondisi aku sekarang apalagi anak-anak sekolah daring itu kan repot. Tapi dengan adanya Dapur Abadi Jaya ini kita bisa berbagi. Teman-teman tuh dari 20 box itu kita bisa berbagi ke teman yang lain. Itu untuk nasi ya. Kalau untuk snacknya kita dari satu kotak itu ada 4 atau 3 sampai 4 ya. Jadi ada 4 snack, ada 1 minuman, ada juga yang hanya 3 snack, 1 minuman. Jadi tergantung pesanan dari donatur sendiri seperti apa. Jadi istilahnya gini ya, di Jumat Berkah itu digabungin, dipaket-paketin ini biar semua kebagian order. Betul, apalagi di pandemi ini kan kita bazar sama sekali off ya, nggak ada. Oh iya, bazar kan ngumpulin banyak orang gitu ya, masih. Padahal itu kan istilahnya salah satu ladang. Iya, benar salah satu marketnya di situ. Yang bisa ngangkat produk-produk kayak gini gitu loh. Jadi ya bener juga. Ya ini idenya sederhana sih, tapi sebenarnya idenya ini dari keresahan ibu-ibu. Jadi gue sebagai ketua itu gini,
Bang, bikin ini yuk, bikin brosur gini-gini kita sebarin ke perkantoran segala macam. Ya kalau mau pikir kan itu masih nunggu bola akhirnya kan gitu kan. Iya, perkantoran aja juga nggak semuanya udah aktif. Kemudian kalau kita cuma modal brosur belum biaya promonya Iya, segala cetaknya, macam iya, gitu iya. kan. Ya udah. Sekarang kita manfaatkan aja Jumat Berkah sebagai salah satu ajang promo ke luar yang kita kolaborasi dari ada di UKM Abadi Jaya untuk bisa gabung semuanya. Terus kita bikin jadwalnya, bikin jadwalnya minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, Iya, gitu. iya. Nah itu kan lebih efektif karena langsung mengena produknya langsung ke up Iya. gitu. Ini apa ya, kayak arisan orderan gitu ya, tapi bukan dikocok, emang Bukan, udah ada jadwalnya. disusun ya, disusun. Bahkan kadang split ya, kadang ada yang nggak bisa. Ya, bisa jadi kayak kemarin tuh saya minggu pertama udah dapet, cuman ada temen yang sakit. Akhirnya mungkin udah rezeki aku, minggu berikutnya aku dapat lagi karena yang 2 orang harusnya ngerjain ini Pending. ya di pending. Jadi nanti kalau pas jatah aku ya bisa aku lempar juga sama. Oke. Ini kan kalau istilahnya buat Jumat Berkah gitu ya, terus produknya juga ganti-ganti gitu, paketnya ada paketan snack, ada ini segala macem. Kan kalau biasanya ibu-ibu kan jualannya banyak yang sama juga tuh. Ada yang ini jualan nasi apa, yang sana juga jualan nasi apa. Nah itu gantiannya gimana, nggak berantem? Biasanya kita kemarin hari Selasa udah share. Kita jadi memang ada tim khusus produk nih ceritanya di luar grup yang Dapur Abadi Jaya itu kita punya tim istilahnya panitia buat menggodok menu apa yang mau besok kita keluarkan. Oke. Jadi hari Selasa tuh misalnya aku Jumat besok nih kebagian nasi ayam ricis. Oh. Minggu kemarin temanku Mbak Kokom dia kebagian nasi liwet. Geprek. Jadi Nasi geprek. gimana nasi Ayam geprek ya? geprek. Ayam geprek ya. Jadi memang gimana kesanggupan yang kebagian apa istilahnya? Yang Iya, kebagian memasak itu Masak. dia sanggupnya minggu ini memasak apa gitu. Oke. Disesuaikan sama budgetnya Sama juga, budgetnya, gitu. oke. Nah, terus itu apa ya? Bukan customer ya? Ada customer, ada donatur. Itu Betul. dapetinnya dari mana? Nah, kebetulan itu kami ini kan bukan hanya tergabung di komunitas satu, Abadi satu Jaya ya, Oke. Bang Ipul ya. Kayak saya misalnya ada di grup Amanina, Oke. ada di grup UMKM alumni Oh, kuliah saya. iya, Jadi iya, itu iya, menyebar iya. tuh. Yang Jadi lainnya juga lintas, mungkin kan tergabung di ini yang lain juga gitu, alumni jadi dari lintas mana? WAG semua. Komunitas mana? Iya. Jadi dari nyebarinnya dari situ dulu. Iya. Dari Oke. komunitas mereka anggota masing-masing kan Pertemanan, jadi- punya komunitas juga, punya teman-teman juga. Jadi engagementnya lebih banyak. Oke. Yang disebarin apa ke mereka? Artinya gini, Flyer. maksudnya- Flyer. Iya, flyernya itu artinya lebih ke arah mana? Lebih kita jual paketan atau Iya. kita Iya. Oh Jadi gitu, kita ngomongnya ngomong langsung ada. Bagi siapa yang mau berbagi di Jumat Berkah. ini, Jumat Oke. Berkah, ini menunya bla bla bla, misalnya snack box ini, Oke. isinya kuenya ini, nasi boxnya ini, dengan Oke. budget harga segini. Oh, itu untuk yang Jumat Berkahnya ya, Iya, Bu ya. Tapi betul. kalau yang istilahnya kayak ada orang mau nikahan atau ada acara apa, udah pernah belum? Ada yang Sejauh terus- ini belum ada ya Bang ya, Belum, kalau belum. atas nama Abadi Jaya belum ada gitu. Mudah-mudahan sih Personal ke ada. depannya. Nah, tapi kan itu kan bisa ke arahnya ke sana gitu Iya, kan. iya. Awalnya kan Jumat Berkah, paketan gitu ya, Pak. Terus habis itu orang juga akhirnya mikir ya kenapa nggak ini aja gitu. Kalau buat ada acara hajatan atau acara apa, Itu sekalian. pengen sasaran jangka panjangnya sih seperti itu. Oke. Jadi kalau ini sekarang istilahnya lebih daripada Sekarang gimana ya? pandemi gitu Iya. kan, kemudian juga kita nggak bisa ikut belajar soal sini karena panitia belajarnya juga nggak bikin Iya, acara nggak kan gitu boleh, kan. emang nggak boleh. Kemudian ada satu juga bahwa teman-teman ada yang memang lemah di bagian promosinya, tapi bisa bikin juga gitu kan ya. Kalau kolaborasi kan akhirnya semua Saling effort ada. melengkapi. Iya, benar. Effort yang bikin ada, effort yang share ada, effort yang handling ada. Jadi semua ada gabung di situ gitu. Bu, bikin kayak gini-gini ini kan apa sih untungnya, Bu? Untung secara materi ya mungkin ada, cuman nggak seberapa. Cuman maksud saya gini, ngapain juga Bu capek-capek? Kan semua bisa Kebetulan kan diambil sendiri. apa namanya, kalau saya amati mulai 2 tahun ini ya, saya kan baru mulai usaha juga 2018. Teman-teman tuh kan kalau dulu yang namanya sedekah tuh harus berbentuk uang kan, kalau dulu ya harus dikasihkan ke yatim piatu dan sebagainya. Kalau sekarang kayaknya kita lebih menyentuh, kamu daripada nyumbang ke yatim piatu, udah jelas ada lembaganya itu tuh ojol, tukang beca,
mereka juga butuh makan. Biasanya berangkat dari situ. Jadi kita menyentuh hati teman-teman yang penduduk kuliner, daripada istilahnya mereka juga produksi untuk berjualan di kayak basar-basar juga belum tentu ada dalam waktu dekat. Nah, bagaimana untuk branding produk, kita membantu donatur itu, kita juga bersedekah. Iya. Istilahnya dari mungkin kalau yang biasa dijual komersil harganya berapa gitu, misalkan harga 25.000, terus kalau emang ini yang untuk sedekah bisa jadi cuma 20. Dan gini contohnya di anggota bebek aku nih misalnya, kalau misalnya aku kan jualin paket kayak gini, kalau di pasar aku jual 25.000 ya. Nah, untuk Jumat Berkah aku berani 17.000 atau 18.000. Mbak Lela sini, Mbak Lela. Ganti produk aja. Dibuka dulu plastiknya. Oke. Nah, ini ada lagi nih contoh produknya nih Mbak Lela. Wah. Ini tetap ini paling top juga di GrabFood nih. Waduh, nih. Kenyang. Nasi uduk. Kameramen ntar. Nasi gila aja. Nasi gila ala warkop seruput. Nasi uduk ya? Nasi uduknya Mbak Lela udah terkenal di Cimanuk ya Mbak Lela ya? Mbak Lela ini orang Abadi Jaya yang punya usahanya di Bakti Jaya. Jadi gini-gini ini sebenarnya lu pada dimanapun ya, banyak sebenarnya UKM di kota manapun itu yang pasti kalau lagi pandemi gini terutama mau jualannya juga sayur mulai agak belum. Tar dulu. Ini jelasin dulu. Dia makan mulu dari tadi. Bukan bantuin gua sendirian. Jadi produk-produk kayak begini itu sebenarnya banyak di kota manapun di Indonesia, dan kita nggak pernah tahu loh bahwa kita mungkin ngelihatnya jualan kayak gini mah untung aja tiap hari pasti ada terus orderan, belum tentu. Dan butuh ini kalau coba berkompetisi itu bagus, ada bagusnya. Tapi ada momen-momen tertentu di mana kita harus berkolaborasi. Nah, kayak gini nih untungnya ada Bu Dina yang istilahnya sebagai koordinator yang mengkolaborasi beberapa UKM produk-produk kuliner ini yang mungkin mereka sendiri juga nggak kepikiran mau bikin yuk kita program Jumat Berkah atau ini disatuin, dipaketin, itu juga nggak kepikiran gitu loh. Kadang-kadang kalau kita punya wawasan lebih, kita punya ide-ide yang lebih, menurut saya kayak Bu Dina ini lakuin aja. Istilahnya gini, kalau kita ngomongin profit materinya mungkin juga nggak seberapa, tapi ya insya Allah lah kalau misalkan kita ngajak kolaborasi orang untuk mendapatkan rezeki ya. Jadi kita kan kalau kolaborasi gini sebenarnya nggak hanya profit, tapi dari segi kebersamaannya ada. Iya. Kemudian dari segi rohaninya juga ada. Sama saling belajar, saling dukung. Iya. Terus itu. kompetisinya kompetisi sehat yang tadinya kita misalnya lihat teman, wah ini produksinya jalan terus, sementara kita enggak ada. Dari situ kan kita dengan setiap jumlah kita ini belajar untuk berbagi lah. Jadi kompetisinya tuh kompetisi produktif sama paling rasa gitu ya. Jadi yang emang sehat, bukan yang tahu nggak biasanya orang-orang wah ini laku banget itu lemparin tanah kuburan. Depannya tuh itu di mana-mana itu sering banget kayak gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu lewatin aja, mendingan kolaborasi. Itu sering gua diserang waktu gua buka kafe. Lo berarti banyak musuhnya, makanya hati-hati. Karena sebaik-baiknya orang nggak mungkin nggak punya musuh. Sebaik apapun orang itu, tetap aja ada orang yang nggak suka kan gitu. Konsepnya seperti itu. Ya, itu tapi kalau udah sampai dilemparin itu mungkin udah bencinya. Bukan benci, tapi merasa tersaingi. Oh ini. Nggak mampu ngelawan secara kompetisi, kualitas, gitu kan? Akhirnya pakai jin. Gitu. Jin. Iya. Minta bantuan jin ya. Ya. Bu, lebih dalam lagi nih Bu. Ngapain gitu loh, gini maksud saya, ngapain sih bantu-bantu UKM ini? Ibu tujuannya apa? Apa ada cuma sekedar rasa peduli aja, atau memang sebagai punya pengalaman bahwa hal-hal kayak gini tuh dibutuhkan, cuman mungkin nggak ada, terus pingin hadir sebagai ini. Iya, kenapa ya? Siapa aja yang jawab? Kita kan berawal dari ya itu tadi, memang kepedulian. Termasuk saya sendiri ya, saya pernah sampai 2 minggu tuh saya nggak ada sama sekali orderan. Bayangin ya. Nah, ini yang gue kejar, ini yang 2 minggu tuh saya nggak ada orderan. Saya berpikir salah saya apa ya, sedekah padahal terus gitu ya. Nah, ternyata dari situ terjawab, oh saya ini terlalu mengandalkan produk yang saya buat
Padahal belum tentu produk bebek saya itu dalam waktu 2 minggu itu orang butuh gitu. Tapi dengan kolaborasi ini, oh ternyata temanku pas aku tawarin produk karipapnya Mbak Laila tadi, dia mau. Gitu. Jadi kita biasanya terlalu idealis dengan apa yang kita buat. Ternyata produk teman-teman lebih dibutuhkan juga gitu. Nah ini maksud gue, ini yang istilahnya gini. Kalau cuma sekedar bilang saya peduli, saya pengen beramal, bullshit lah. Gitu. Biasanya orang-orang begitu punya pengalaman. Ya, karena gini sebenarnya, ketika kita gabung di sebuah komunitas, gitu kan, sisi kepedulian antar anggota, sesama anggota itu kan diperlukan. Nah, kadang kita ngebungkusnya, memformatnya kan agak beda. Iya. Gitu kan. Nah, kalau di Abadi Jaya kita bungkus format seperti ini gitu loh. Bahwa kita peduli dengan teman kita peduli dengan diri kita juga. Karena apa? Karena ini kan jalan berkat sebenarnya. Iya, gitu. Iya. Ketika kita bantu teman, juga teman akan bantu kita juga, gitu kan. Akhirnya, kemudian komunitas itu bukan hanya sebuah obrolan-obrolan kosong. Oke. Gitu loh. Iya. Yang terjadi nanti kan, ketika ini jadi obrolan kosong, yang terjadi apa? Akan terjadi namanya kompetisi nggak sehat di dalam. Iya. Saling menjelekkan, bagaimana caranya supaya kita berkomunitas, berteman, berkawan, itu kan punya personal branding masing-masing. Karena akan terjadi seleksi alam. Misalnya contoh, di Abdi Jaya bebek ya ketahuinya Mbak Dina. Karipap nasi uduk yang enak kenalnya Mbak Laila. Risol ini Mbak Bu Ita gitu kan. Kemudian kalau Bu Rina itu dia agak banyak dimsum ya. Nah, dia punya brownies sama dimsum. Iya, iya. Walaupun di kita juga ada beberapa produsen dimsum yang sudah high kayak Mas Boni Zawi Dimsum itu udah 100 kilo per day. Dia nggak ikut dalam ini. Tapi karena dia nyumbang duit. Tapi dia bentuk pedulinya dia sponsor ini. Iya. Gue ikut ya gitu kan. Jadi ada kepedulian di situ bahwa aku nggak bisa bantu masarin, gue nggak bisa bantu ini, tapi udahlah gue beli aja kalau bagiin. Ada kepedulian dan ada pilihan. Sarana dia beribadah dia untuk ini kita ada gitu. Tapi gini memang di negara ini butuh orang-orang kayak Budina ini. Amat butuh. Iya. Keberatan 10 juta orang kayak Budina. Enggak, kenapa gini loh, Bang. Ini Budina memilih cara berpikirnya. Tadi kan Budina bilang cerita ada pengalaman 2 minggu nggak ada orderan. Nggak ada sama sekali orderan. 2 minggu nggak ada orderan. Ibu kan punya pilihan gini. Tetap idealis jual bebek. Jual bebek sendiri, berusaha sendiri. Fight sendirian. Pengen profit sendiri, ya kan? Kalau bisa cari bantuan orang yang kalau perlu nggak usah bayar, bisa tuh. Pilihan kedua tadi, gimana kalau dikolaborasikan, disatukan? Dalam artian disatukan kan berarti ibu kan juga bersedia bahwa BBQ ini tidak setiap minggu ada dalam menu. Itu sulit. Itu yang maksud gue, negara ini butuh 10 juta kayak orang Budina. Pemikiran kayak begitu itu kalau nggak disebar luaskan, nggak dikasih tahu ke orang-orang, mungkin banyak yang kepingin berbuat juga, cuman nggak tahu caranya. Nah, Budina ini ngasih contoh istilahnya cara yang sederhana sebenarnya, tapi impact-nya lumayan ya Bu ya bagi mereka ya. Dan alhamdulillah dari postingan saya itu kan akhirnya teman-teman yang biasanya jadi tahu. Nah, hanya pesan bebek, Dit, kamu ternyata ada ini juga. Ini produk temanku sih, tapi enak, aku udah biasa beli. Nah, itu kan. Terus yang lainnya juga gitu kan? Iya. Betul. Ini yang nggak tahu BBQ akhirnya jadi tahu. Yang tadi jualan cuman asam kunyit gitu kayak Bulegian, akhirnya Bulegian share di medsosnya. Bulegian ini ada nih kelompok aku gitu. Nah, kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya era digital, cara-cara digital, cara nge-branding digital. Salah satunya kenapa gua bawa UKM Abdi Jaya kemari ketemu sama lu sama teman-teman gitu kan. Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman kesulitan ketika membutuhkan video profiling untuk proposal ke Kemenkraf, kemudian ke BI segala macam. Jadi pas audiens itu ditanya, Bu, sekarang udah nggak zamannya proposal nih, jadi itulah mahal-mahal. Jadi biar ibu-ibu ini yang generasi X, kalau gue generasi Y. Generasi X. itu bisa kenal dengan pelaku digital branding, digital marketing. Jadi nggak cuman ini sih tujuan gue, nggak cuman ibu podcast kemudian kita kenal produk, nggak, tapi
juga Budina tahu ternyata temen Bang Ipul punya teman yang bisa begini yang nantinya akan membantu teman-teman dia nggak cuma di UKM Abdi Jaya ketika yang butuh profiling yang dengan harga wajar yang bisa bantu UKM ya membantu UKM kemudian bisa dipakai nanti pada saat dibutuhkan untuk sebagai lampiran proposal pengajuan kementerian kayak gitu sih gitu. Jadi nggak cuma mengenalin ini doang gitu kan, tapi yuk ada teman yang bisa bantu, ada kawan-kawan yang bisa bantu yang ada kayak lo kan agak-agak semi idealis tuh kan gitu kan. Idealis ya. Oh idealis ya. Kalau idealis berarti agak-agak lebih pricingnya lebih murah lagi. Oh enggak. Beda lagi. Idealis tapi profesional. Oke. Jadi bisa gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kenapa lo gue tarik ke podcast tentang UKM, yaitu sebenarnya gue pengen UKM itu juga punya nilai tawar, nilai jual, nilai produknya bisa bernilai lebih tambah nilai ketika kita poles secara profesional, kita poles. Jadi ketika kita nggak tahu nih program-programnya kementerian atau badan-badan itu kan kita nggak tahu tiba-tiba September ada blak gitu kan nggak siap. Rata-rata mereka sekarang memang minta video profile. Kemudian ke skill dari teman-teman ini nggak ada gitu kan. Akhirnya bukan nggak ada Bang, terpikir cara buatnya yang nggak bisa gitu loh. Jadi kalau beda ya? Beda dong. Kalau nggak terpikir kan sama sekali kita nggak berpikir tapi gimana cara buatnya gitu. Waktunya juga nggak ada. Waktunya nggak ada benar. Iya. Karena kayak Mbak Lela sendiri, lu pagi-pagi udah ini jam 6 pagi itu depan warungnya dia tuh GrabFood tuh ngantri bilangin jalik dengan ngantrinya jadi macet orang gitu. Kapan dia sempat kapan dia sempat bikin produk ininya gitu videonya company profile-nya gitu. Iya. Itu ada yang kayak gitu loh. Ya sebenarnya ini juga sih salah satunya istilahnya gue juga agak mungkin nyentil yang nyuruh bikin video itu untuk itu kacau juga gitu loh. Karena produk-produk kayak gini ya tadi yang lu bilang kapan ininya orang pikirannya yang produksi udah terlanjur rame gitu. Ya emang akhirnya jatuhnya perlu bantuan. Tapi kalau misalkan ya nanti itu di belakang ini setelah ini juga kita akan ngobrol soal itu, tapi istilahnya mau bantu di bagian mana kita bisanya. Cuman gini, kalau bikin video itu ini buat semua sih, saran-sarannya buat semua. Yang pertama, videonya buat siapa? Videonya untuk apa, untuk siapa? Karena gini, kalau misalkan menjelaskan proses produksi, menjelaskan harga, menjelaskan kemasan apa segala macam, kalau itu terlalu itu banyak, itu biasanya lebih ke buat ya kayak tadi pemerintah, investor itu masuk aja. Tapi kalau buat jualan, udah testimoni, tapi testimoni yang berbeda-beda. Iya, pas lagi makannya justru krunya pada melotot ini krunya. ini bicara video ya sebenarnya ya ahlinya bukan gua di sana. Berarti bisa jadi nanti ada 2 video untuk sebenarnya semua bisa digabungkan jadi satu video. Cuma bisa istilahnya profiling gini, nanti di tengahnya dipotong buat ke marketing gitu. Kadang-kadang udah mikir ribet duluan, Bu. Karena gini, kalau mau bikin video murah, iya memang dalam hal skill editing butuh orang. Tapi bayar orang untuk editing dan menyatukan semuanya itu bisa murah kalau ternyata bahannya udah ada. Jadi sebenarnya awalnya itu bisa dimulai dari diri sendiri lo, syuting sendiri di rumah ya. Berantakan sendiri. Iya. Nggak usah dipikir ini disatuin gimana itu biar nanti yang bagian editing tuh yang punya skill itu. Iya. Berarti saya nanti bisa videoin tuh cara bikin bebek kayak gimana. Bisa. Nanti mas-masnya yang bagian ngeditnya Iya, sama tadi itu kayak misalkan Bang Ipul tadi cerita ini Gojek aja ngantri. Gue nanya ada videonya Gojek ngantri? Ada nggak Mbak Dela? Foto aja. Foto video. Nah, videoin Mbak. Videoin. Besok pagi videoin. Suruh sang suami mau videoin tuh kan, gitu antriannya gitu. Karena kalau gini, kita faktual, kita bicara faktual lah akhirnya. Kita anak digital. Realitas ya. Kita anak digital ya. Ketika ada orang ngomong kayak lu tadi, berarti lu lahir di download dong. Oh iya. Gini nih. Biar bercandaan 90-an. Anak lahirnya di download. Ini kalau remaja tahun 90 kayak gitu udah gitu. Jadi gini, ya kita ada di era digital nih. Oh, era digital. Era digital. Iya. Pas banget gitu ya. Kalau beda ya anak digital kan. Beda. Jadi gini, kalau ada orang ngomong nggak sempet bikin video, kita langsung bisa tantang balik.
handphone beneran ditinggal. Padahal handphone dibawa-bawa. Enggak, kalau aku Sambil ditinggal. jualan kan kadang-kadang dibawa. Ya kalau orderan Bu dari WA Bu, kan harus cepat balas. Berarti kan handphone dibawa terus. Berarti kan kapanpun kita bisa rekam video sebenarnya. Tinggal Tuh, kemana. bayalah dengerin. Rekam. Tinggal Gojek kemauan. lagi ngantri, udah nggak usah ngomong kalau emang malu ngomong bingung kan. Ini adalah Gojek lagi ngantri ini, udah nggak usah ngomong nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Nanti ngomongnya gampang. Ngomongnya nanti dari narasi video atau Iya. dari teks bisa itu loh. Terus ada orang lagi makan kita videoin. Iya. Atau misalkan Bang Gojek makan Bu. iya, ada teman kita sendiri atau saudara Nggak balik pasti. lagi ke video sebelumnya tuh ngomongnya agak enak ya kita minta tolong dong cicipin ini, rasain ini, terus komentarin gimana, kita videoin. Udah kumpulin aja. Nanti baru ketika ketemu sama kayak kita nih yang memang Memang di situ bidangnya, memang di situ gitu ya. bidangnya. Jasa kayak gitu itu nanti bisa lebih murah. Oh. Ya memang ada ya agensi yang istilahnya ya kalau video wah 3 juta. 5 juta. 5 juta. Ada. Itu kan istilahnya gini secara Tapi quality. sebenarnya ngerepotin kita juga itu dia. Nah, kita juga yang masak gitu kan, kita Pasti, juga kan ini gitu. bicaranya gini Bang, kita nih kayak agensi gitu ya. Kalau brandnya sekelas, sorry ya gue nggak mau sebut itu, brandnya udah brand perbankan atau brand menengah ke atas. Video kita tembak bisa satu video 300 juta. Tapi fine dengan peralatan, dengan artis, dengan ini. Kenapa? Dia sudah butuh. Ya, Kenapa? Brand itu ada di sini sudah. ya di high ya. Dia untuk ngebooster dia mau naik lagi, ini butuh effort dan butuh biaya yang lebih. Tapi kalau brandnya masih di sini, nah ini pelan-pelan bisa dengan biaya yang Rendah. kita ada, itu dengan apa yang kita bisa naik, lama-lama kan naik. Omset masuk naik, kebutuhan marketing akan makin naik. Otomatis dong, ketika kebutuhan marketing naik, omsetnya naik lagi. Selalu begitu kan, marketing kan harus membawa impact ya secara profitable juga, omset dan segala macam gitu. Jadi dalam proses pembuatan video yang pertama itu ya tadi balik lagi ke video sebelumnya, jangan mikir ribet. Kalau udah mikir ribet, wah di videoin gini, angle-nya ini, bikin aja dulu. Nanti ketika ada yang bisa editing, semua itu akan berguna. Ntar kita cariin. Sama seperti usaha ya, jualan aja dulu Jualan aja gitu. dulu. Nah, ini video yang Isan lah kemarin yang tips dari Isan tuh, jualan aja dulu. Itu. Begitu, Bu. Dan saya yakin itu akan lebih murah karena bahkan sudah ada. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari berangkat dari komunitas, Ya. effort yang kerja bareng-bareng, ada efek yang bersama juga buat teman-teman, bahwa di situ juga selain kita bikin ini bareng-bareng, teman-teman juga bisa gantian sebenarnya. Nah, Bu saling Dina, bantuin. nanti saya mau ini rekam. tolong direkamin aja dulu, bisa Iya, gantian iya, seperti itu ya, iya, bisa. iya, gitu. iya. Nanti tentang editingnya, udah simpen aja dulu. Iya, simpen aja dulu. Ketika nanti ketemu ininya baru kita editing gitu kan. Orang tuh kadang nggak mikir, mungkin nggak kepikiran bahwa history produknya dia itu penting. Misalkan produk ini udah, Jadi dapur Abdi Jaya juga bisa bermanfaat seperti itu, Bu. iya, Nantinya ke depannya kita sama Bisa jadi teman-teman mungkin bisa dapurnya- ganti-gantian. Dapurnya teman-teman yang belum layak, katakanlah misalnya dapurku kan masih kecil tuh. Bisa pinjam numpang lah ya. dapurnya. Oke, Nah, bisa yang numpang udah- dapurnya Mbak Laila juga Ya, yang bisa. sudah Nah. standar gitu kan. nah iya untuk video proses pembuatannya gitu ya. Iya. Nanti Bisa. tinggal urunan lagi untuk editingnya dari berapa Iya, produk tinggal iya, urunan lagi aja. iya. Akhirnya menghasilkan banyak Nah, film yang nanti ketika betul. ada peluang dari kementerian atau apa Betul. bareng-bareng. Langsung kasih. Alhamdulillah Abdi Jaya semua yang masuk kan gitu kan. Mau dipotong-potong tengahnya, endingnya, testimoninya aja, bisa untuk story, untuk ini gitu. Oke, siap. Gitu siap. sih. Baik, ada lagi Mak mau ditanyain tentang dapur Gua Abdi Jaya? udah lapar mau. Lu gantian ngomong nih, banyak gua yang kalau ngomong. kalau udah lapar nanti jangan lupa di videoin testimoninya ini. Oh iya. Semua di siap Mas Brian udah siap. Oke, lu siap. Jadi habis ini kita sudahin dulu podcast hari ini tentang dapur Abdi Jaya bahwa Ada satu nih, apa tuh? Mas. Iya. Tadi kan yang dibahas masih dapur ya? Iya. Nah, Oh, kostum yang ini. aku pakai, ini buatan Abadi Jaya juga loh. Nih, coba Bu diri Bu, ini buatannya Oma Sati. Buatan Oma Sati. Oma Sati ini kita Majikannya anggota aku UKM yang banget. garment. penjahit. Penjahit. Oh, Dia penjahit. jadi Penjahit. menyediakan jasa jahitan Nah. sama kain dengan Kainnya keren. harga yang relatif murah ya. Oke, Padahal oke, udah oke. sekelas butik. Jadi kalau di butik-butik di mall, baju gamis dengan Berapa? bahan kayak gini sama hasil jahitan kayak gini bisa 1,5 juta. Ini berapa Bu? Ibu Sati harganya
hanya 650.000. Oke. Nah kayak Nah. gini-gini nanti mungkin kepikir lagi loh, gimana kolaborasikannya, Ya. gimana cara menjualnya. Gue perlu ininya. butuh tantangan juga sih. Iya, Sama iya. butuh insan-insan kreatif di komunitas Oh tersebut iya, gitu kan. iya. Mungkin Komunitas mungkin kita ada yang juga. produksi sarung, ada yang produksi topi, terus satuin dalam satu sosmed, dalam satu kan kegiatan kayak Jumat Berkah di Iya, rolling. bisa, insya Gimana Allah. pun. Insya Allah ke depan seperti itu. Oke. Oke, baik. Oke, Kita baik. akhiri dulu Di- sampai sini bahwa ada Dapur Abadi Jaya yang terdiri dari teman-teman UKM Abadi Jaya yang bergerak di bidang kuliner yang bisa membantu teman-teman untuk menyalurkan sedekahnya tiap Jumat, gitu kan? Jadi kemudian juga tiap minggu itu ada menu yang berubah-berubah, gitu karena kita punya banyak anggota, jadi menunya kita sesuaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat para donatur, juga bisa membantu kelangsungan UKM Abadi Jaya khususnya dalam memproduksi. Jadi tetap rolling terus, jalan terus produksinya. Ya, tahu dah nih. Ini buat lulu semua yang di Depok nih minimal kudu tahu lah. Ini tadi nih yang katanya sampai Gojek ngantri-ngantri nih, nasi uduk, Utimut, utimut, yang punya tapi nggak imut. ada bebek. Emut, bukan imut. Oh, imut ya? Iya. Oh nggak iya ada salah. imutnya. Utimut. Ini gila 9 bulan banget tau. Masih inget zaman-zaman bikin email kalau cewek tuh misalkan namanya Ani itu Ani_imoet. Nah, modelnya kayak gini nih. Ini ada Daripada bebek- nang digital di download layarnya. bebek Q. Buat yang malas masak langsung goreng. Nah, ini bisa langsung goreng. Ini ada bir peletok. Minimal kudu tahu lah nih. Ini bir peletok Ini bir yang peletok. harus diseduh dulu, Oh, tapi diseduh kayak gini. tapi ada juga produk yang siap minum. Bang Ben sama Dapur Legian. Pada Dapur Legian ada yang siap minum. Ini udah masuk Gojek semua nih. GoFood, GrabFood. Belum, yang Ada baru yang belum? belum. Baru Oke. Mbak Laila. Baru Mbak Laila doang yang udah Kawapus. booming di GoFood. Bisa lihat di nanti. Nah, ternyata jangan lupa Mbak Lela itu masalah traffic penjualannya Sales. juga di screenshot. Ya, Per periodik, videoin. videoin. Jadi buat nanti jadi bahan video, di screenshot aja. Misalnya hari ini berapa, ntar kita bikin grafik kayak gitu. Jadi sebisa semenarik mungkin ya. Iya, iya. Kok jadi nambah lagi durasinya ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, promote ya. Nggak apa-apa lah, kita promoin. Tuh kode tuh, kode. Nanti akan Tuh ya pada ya. nanti kita akan ada video promosi yang teman-teman kru yang berkompeten lah untuk nyobain. Kalau saya udah nyobain, itu belum nyobain sih gue ini, tapi Nyobain aja kudu berkompeten. Yang ngomongnya enak untuk menyampaikan tes. ya kompeten kan berarti kan. Pak, tapi kan nggak harus agensi, nggak harus. Ini- Udah, gue lapar Ya videonya. udah, kita close sampai sini. Sampai jumpa next Sampai jumpa di next video. video berikutnya. Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.